ke sekolah ya. Mental itu apa sih? Mental itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Dan kemudian ada istilah juga mentalitas. Mentalitas ini adalah keadaan dan aktivitas jiwa atau batin. Diartikan juga cara berpikir dan berperasaan ya. Nah, ini yang mau kita bahas ya, mental dan psikis ya. Nah, jadi yang nanti akan kita luruskan karena kan pendapat itu banyak ya. Nah, anak begini. Sebetulnya lebih senang PTM, sebetulnya lebih senang. Itu banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang muncul dari cara berpikir dan berperasaan ya. Hari ini dalam waktu yang cukup singkat juga maka kita mau ya luruskan gitu agar cara berpikir dan berperasaannya ayah bunda, bapak ibu guru dan anak itu sendiri paling tidak ya selaras ya, nggak mesti sama loh tapi selaras ya. Nomor satu yang harus kita sadari bahwa pandemi masih berlangsung ya. Saya pun walaupun nggak kemana-mana gitu ya, badan tetap lebih sering di rumah, tapi informasi internasional dunia kami dapati bukan hanya sekedar dari berita sebetulnya, tapi karena itu tadi interaksi dengan Zoom ini ya, tahu kondisi Jerman saat ini, di Amerika kah, di Jepang kah, di Malaysia kah, Singapura itu karena berita dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi memang betul-betul pandemi masih berlangsung. Ya, ada satu tempat di negara yang tadinya sudah PJJ-nya tidak ada lagi adanya PTM, pembelajaran tatap muka yang full, mendadak berhenti. Jadi ini kita harus sadar ya, pandemi masih berlangsung ya. Dan kemudian pola pembelajaran ini kan terutama yang memang pembelajaran sekolah yang normatif ya, bukan homeschooling, karena kalau homeschooling dari dulu memang itu PJJ atau online itu sudah sering ya. Nah, jadi kan dulu nih kita pembelajaran sebelum pandemi kan dahsyat lah ya, ke sekolah tiap hari ya, dari pagi sampai menjelang maghrib terkadang ya. Kemudian ya masuk di PJJ karena pandemi tadi hampir 2 tahun, kemudian lagi diminta lagi untuk pembelajaran tatap muka kan gitu ya. Nah, yang harus lagi kita sadari antara ya perubahan ini kan ada istilahnya adaptasi. Ya, adaptasi ini adaptasi kebiasaan baru. Kita terasa ya kalau dulu pulang dari rumah tuh bisa langsung salim anak atau salim suami ya. Sekarang enggak, cuci tangan dulu. Baru boleh salim gitu kan. Nah, atau bahkan mandi dulu, apalagi kalau kerjanya di rumah sakit atau kerja yang beresiko tinggi terjadi penularan. Oh, mandi dulu. Padahal pengen salam suami aja gitu, atau cium tangannya suami, atau anak-anak mau cium tangan orang tua. Entar tuh kayak gitu. Jadi ada sebuah adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, adaptasi itu sendiri asal katanya dari adaptation yang artinya penyesuaian ya. Nah, kalau nanti pengertian adaptasi yang secara umum ini adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Jadi kita ini lagi benar-benar Mbak Dela ya, beradaptasi terus. Ya, dan waktu yang cepat kan. Nah, ini untuk itu ya, dalam beradaptasi ini harus punya kecerdasan. Ya, dulu orang sering bilang ya mengutamakan intellectual quotient, kecerdasan inteligensia. Apa sih kecerdasan inteligensia? Ini kecerdasan yang kemampuan berpikir ya berdasarkan pengetahuan lah, keterampilan yang dimiliki. Pentingkah? Penting. Untuk apa? Untuk mengetahui potensi diri ya. Kemudian satu masa lagi dikatakan ya, emotional quotient harus dipelajari loh. Kecerdasan emosi ini agar apa? Agar mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian diteliti lagi ternyata ya bukan hanya IQ sama EQ, SQ ya, spiritual quotient. Apa sih ini? Kecerdasan menghadapi kehidupan ya,
dengan mendayagunakan makna dan nilai. Nah, disinilah ad-dinul Islam nih ya sangat harus kita pelajari. Karena nanti setiap kita menghadapi satu kondisi ini benar atau salah kah? Baik atau buruk kah? Pantas atau tidak pantas kah? Nah, itu namanya SQ. Tapi ternyata ada tambahannya lagi yaitu apa? Ya, nah, EQ, adaptational question. Kecerdasan adaptasi. Ya Allah, kecerdasan beradaptasi. Yaitu kemampuan untuk ya menyesuaikan diri dan tumbuh di tengah lingkungan yang apa ya berubah dengan cepat. Ya, pandemi ini kan membuat kita berubah dengan cepat. Ya. Jadi ini yang harus kita sama-sama sadari bahwa kecerdasan ini harus ditambah lagi dengan kecerdasan beradaptasi. Ini kan lagi dibuka ya sekolah ya, tapi harus siap-siap juga ditutup lagi. Kita nggak tahu Omikron, ya. Kami saja tenaga kesehatan senantiasa sehat-sehat. Ya, saya merasa gitu ya. Aduh, insya Allah nih sehat-sehat pasien. Tiba-tiba dadakan ya datang puluhan pasien. Ya Allah, ya COVID lagi kan gitu. Ya, nah jadi ada 4 ini nih, ada 4 kecerdasan yang mulai lagi kita ya pelajari. Karena untuk bisa punya kecerdasan belajar memang. Oke, nah sekarang ya. Karena kita basicnya otak ya tadi ya, neuropsikologi. Nah, otak manusia sebetulnya memiliki kemampuan yang sangat hebat, ya. Kenapa? Nah, karena otak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Nah, kemampuan otak menyesuaikan diri ini sering disebutnya neuroplastisitas atau neuroplasticity. Ya, di mana neuroplastisitas ini memungkinkan neuron, yang mana sih neuron Bu Aisyah? Ini dia nih neuron. Apa sih neuron itu? Sel otak yang ada di dalam otak. Jadi neuroplastisitas itu memungkinkan si neuron ini mengatur ulang dan membentuk koneksi saraf baru. Ya, nah mau nggak mau kita belajar otak nggak apa-apa ya Mbak Dela ya? Kita belajar anatomi ya, dan ini sering sekali saya utarakan karena memang ya tidak semua orang belajar otak. Biasanya tenaga kesehatan ya, orang yang belajar di masalah kesehatan belajar otak. Nah, karena ini umum, kita belajar otaknya yang asik aja ya. Pakai gambar-gambar aja ya. Nah, jadi otak manusia kan begini nih, Allah ciptakan. Ada otak, nanti ini kita lihat ya, ada otak besar, ada otak kecil. Nah, ini sering banget saya kasih lihat gambar ini karena memang saya ingin kita semua ya kenal otak kita. Dan ya sadar kalau punya otak, gitu ya. Karena kalau nggak sadar punya otak, kita selalu marahin orang lain nggak punya otak, gitu. Padahal ada otak kita. Nah, bentuknya kayak gini. Allah simpan di dalam kepala dengan lapisan-lapisan untuk yang melindungi otak. Bahkan ada lapisan paling kuatnya yaitu ya tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini aja berlapis-lapis. Nanti tulang tengkorak ini supaya nggak langsung kelihatan tulangnya karena bisa juga cepat retak, dilapisi lagi kulit yang berlapis-lapis, dilapisi lagi rambut, ya. Dan karena otak wanita sangat dilindungi, maka Allah perintahkan lapisi dengan ya jilbab kita, kudung kita, Masya Allah. Oke, nah, di dalamnya ini nih Mbak Dela, namanya neuron ya. Ini kalau ilustrasinya gini nih, ya bentuknya ya. Ada 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Nah, jadi ada 100 miliar komputer di otak kita sebenarnya Mbak Dela. 100 miliar laptop di otak kita. Dan mereka ini saling nanti ya tersambung-sambung lewat kabel-kabel ini. Persis kayak ini nih ya, ini kan laptop saya ya. Laptop saya ini pinggir-pinggirnya ini kan ada kabel. Tersambung sama sound system, tersambung sama televisi besar. Jadi saya ini di depan saya ada televisi besar. Jadi kalau saya lihat wajah Mbak Dela tuh kayak Mbak Dela ada di depan saya beneran gitu.
Ya, saya lihat sahabat-sahabat yang hadir di sini, ada Bu Leni, ada Bu Dila Harmen, ada Pak Juniarko, walaupun masih foto ya Pak, itu kelihatannya duduk di depan saya gitu. Masya Allah, ya Ustazah. Jadi sambung-sambungin, sambung juga pakai lampu supaya muka saya kelihatan kan gitu ya. Sambungin lagi dengan ya, itu. Jadi di otak pun gitu ada sambung-sambungan. Lewat mana? Nah ini lewat ujung-ujungnya ini nanti tersambung. Nah bentuknya kayak gini, ini sering disebutnya sinaps ya, disambung gitu ya. Nah sambungannya memang bukan pakai ya stop kontak, tetapi pakai yang disebut nanti ini jadi tali temali ini ya, yang di otak sambungannya itu pakai sambungan zat kimia yang sering kita sebut namanya neurotransmitter ya. Ini memang sengaja harus tetap pakai bahasa kedokteran karena ini biar kesepakatan internasional ya. Jadi karena ini kalau di Indonesia kan udah lebih ribet lagi nanti. Nah, jadi di otak kita ada sambungan kayak gini dan sambungannya juga sangat cepat. Saking cepatnya peristiwa kimia ini terjadi peristiwa fisika, terjadi sambungan kayak listrik kayak gini. Dan nggak cuma satu sambungannya, 1 detik 2 juta sambungan. Jadi bayangkan Mbak Dela kayak gini kita. Ya, sambungan-sambungan inilah yang disebut ya neuroplastisitas. Nah, kebayang ya di otak kita nih sebagai orang tua sebelum pandemi di otak kita udah ada sambungan. Sambungan itu membentuk memori. Memori apa? Memori kehidupan yang sebelum pandemi. Mbak Dela masih ingat kan? Tetap nggak perlu pakai masker misalnya gitu ya, jalannya bisa ya desel-deselan, pergi ke satu pertemuan malah makin banyak orang makin seneng kan gitu ya. Benar-benar. Itu kan ada di memori kita gitu. Misalnya ini sambungan ini gitu. Suatu ketika kita harus lockdown maka ada sambungan lagi baru ya. Nah, satu ketika kita sudah mulai mau masuk new normal lah pelan-pelan, ada sambungan baru gitu. Tapi sambungan ini Mbak Dela, kalau baru satu kali ya, memang dia belum bisa ya membuat perubahan perilaku. Kalau baru satu kali, 2 kali belum. Maka dia harus diulang-ulang sambungan ini. Nah, kalau sambungannya sudah berulang-ulang, maka bisa terjadi perubahan perilaku. Misalnya nih, waktu di awal kan kita anak-anak biasanya sekolah, masuk sekolah, tiba-tiba harus di rumah, kan itu gelisah kan? Aduh aku bosan banget di rumah aja. Tapi karena bayangkan sudah hampir 2 tahun kan sambungannya jadi tebal. Ya tebal gini. Maka sudah mulai bisa itu tadi, ya sudah bisa menikmati juga. Belajar di kita juga orang tua udah bisa juga menikmati, nggak terlalu sering jalan-jalan ke mall. Baik, itu yang namanya neuroplasticity. Inilah kemampuan adaptasi otak gitu. Tapi memang perlu waktu. Nah sekarang kan baru berapa hari anak-anak ya terjadi ya sambungan baru, yaitu pergi ke sekolah lagi yang baru, kayak gitu. Tergantung tingkatnya. Mungkin yang playgroup itu yang mulai agak susah juga beradaptasi. Tapi yang makin dewasa makin gampang, insya Allah. Nanti ya punya kebiasaan baru itu berjalannya asik itu berapa lama? Ya minimal 3 bulan, gitu. 3 bulan itu udah cepet banget. Maka buat orang tua yang anaknya juga baru sehari 2 hari dan agak biasanya di rumah jadi agak malas-malasan jalan, udah sabar, tenang ya, orang baru berapa hari. Nah ini penting karena supaya otak ini dan itu tadi otak juga udah siap-siap juga suatu ketika tutup lagi sekolah dan harus ke rumah udah siap-siap juga karena sudah ada memori pelajar online. Dan kan asik sebetulnya otak. Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan seluruh tubuh ini, ya itu nanti membuat sambungan otak, membentuk memori gitu.
Bayangkan 2 tahun terakhir ini ya itu sambungannya kan banyak banget hal-hal baru. Makanya banyak hal-hal baru. Di sisi lain, ilmu otak kalau banyak sambungan baru itulah yang bikin tambah pinter. Itulah yang bikin tambah cerdas. Jadi pandemi ini bikin pinter dan cerdas manusia. Alhamdulillah. Tapi hati-hati kalau sambungannya mengeluh ya ini ya. Waktu ngelihat, waktu mendengar terus kita ngucapin keluhan, maka sambungannya sambungan keluhan. Sehingga ya membuat neuroplastisitasnya negatif. Neuroplastisitasnya ya membuat kehidupannya jadi negatif gitu. Jadi mengeluh terus. Ini juga hati-hati karena ucapan tuh bikin sambungan. Ya, bikin sambungan. Oke, nah inilah perlu kita atur kita punya ucapan gitu ya. Kemudian nih Mbak Dela, ini juga saya sering cerita nih. Di otak manusia tengahnya tuh otak emosi. Otak emosi gitu. Sehingga ya kalau ya sebentar ya ini saya erase dulu ini ya. Oke. Baik. Saya atur dulu anonetnya ya supaya nggak kecoret-coret sebentar. Dia loncat soalnya. Ya, oke. Nah, jadi otak manusia itu otak emosi. Namanya limbic system nih, persis di tengah. Ini bukan hanya manusia yang punya loh, ya. Hewan mamalia juga punya, makanya disebutnya otak mamalia. Punya sifat binatang di sini juga gitu. Bahkan ada sambungannya selain mamalia itu otak reptil. Nah, karena di dalam otak manusia itu memang bisa beradaptasi cepat karena hebatnya, tapi ingat ada emosi. Nah, untuk itu kenali emosi, ya, baik emosi diri sendiri, emosi anak-anak, emosi pasangan. Yang punya anak lebih dari satu ya kenali emosi anak satu, emosi anak nomor 2. Gitu ya, kenali juga emosi pasangan kan gitu. Belajar nggak berhenti ya. Inilah yang luar biasanya pandemi juga menemukan teknik Zoom belajar kayak gini. Sahabat-sahabat mungkin ada yang dari dapur, ada yang dari kamar, ada yang dari mobil, ada yang dari kantor. Ini kan itulah yang membuat kita tambah pintar, tambah cerdas, ilmuwan menemukan terobosan-terobosan agar tetap di rumah masih bisa interaksi dengan seluruh dunia. Jadi terima dulu pandemi ini bikin pintar dan cerdas. Terima dulu ini ya. Anak-anak beradaptasi nggak apa-apa. Karena kadang-kadang orang bilang kasihanlah anak-anak jadi bingung. Kalau saya enggak tuh. Saya nggak kasihan. Ya, kenapa? Karena sedikitnya belajar tentang otak, malah anak-anak jadi pintar dan cerdas untuk menghadapi tantangan hidupnya, gitu. Bahkan lebih cepat anak-anak yang beradaptasi otaknya dibanding ibu-ibunya atau bapak-bapaknya. Karena otak mereka otak digital, cepat. Saya ingat dulu kalau punya laptop dulu ya, komputer, cari satu kata aja lama loadingnya. Sekarang kan komputer sekarang, gadget sekarang cari satu kata cepet banget loadingnya. Tergantung listrik wifi-nya juga. Nah listrik wifi-nya inilah makan minum istirahat istilahnya. Oke? Iya, jadi paham ya ada emosi. Nah emosi itu apa aja anak-anak jenisnya yang belum masih kecil, yang belum balik itu 4 jenis emosi beserta variannya. Senang, sedih, takut, marah. Persis hewan mamalia. Mbak Dela punya kucing nggak? Punya. Ya. Pernah lihat kucing marah? Pernah lihat kucing marah? Pernah lihat kucing takut? Pernah lihat kucing sedih? Pernah lihat kucing tenang kan gitu? Iya. Iya karena mereka punya otak limbic system mamalia tadi, dia punya ini. Nah, namun nanti kalau sudah mulai balik manusia ini sampai usia kita sekarang sampai udah menjadi 20, 30, 40 dan sama kayak saya sekarang saya sudah 53 tahun. Ada juga mungkin bapak-bapak ibu yang hadir udah 60 tahun. Itu jenis emosinya lebih variasi lagi. Dia bentuknya kayak gini. Dan kalau apa istilahnya digabungkan dengan nafsu ya, konsep nafsu itu tadi ada yang lawama, ada yang amarah, ada yang mutmainnah.
Karena emosi itu ya dia bukan baik buruk tapi negatif positif. Negatif positif bukan baik buruk loh. Ya. Bukan. Ya. Contohnya apa? Mbak Dela lebih senang dapat berita swab PCR-nya positif atau swab PCR-nya negatif? Swab PCR-nya negatif. Baik kan itu kan? Swab PCR negatif baik kan? Iya, betul. Jadi negatif positif itu bukan baik buruk. Iya, benar. Di emosi juga negatif itu frekuensi. Makin turun makin negatif. Artinya makin nggak punya frekuensi, nggak punya daya. Jadi lemes, males ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau makin tinggi, makin positif, akhirnya punya daya, ya mulainya dari semangat ini, yang emosi positif ini, semangat, menerima, bersyukur tuh di sini, makanya orang yang bersyukur itu, ya energinya makin tinggi, orang yang bersyukur tuh energinya makin tinggi, maka rajin bergerak, produktif, ya, rajin melakukan hal-hal gitu, gini. Sampai peace, orang damai, dan kemudian yang paling tinggi lagi enlightenment, pencerahan 700 sampai 1000 Hz ya. Bisa sampai pencerahan gimana Bu Aisyah? Sering tuh orang yang bertanya, ibadah itu, sholat itu bisa sampai pencerahan. Kita kadang gerak, asal geraknya nggak terlalu cepat, ada tumak ninahnya, bahkan bukan hanya fardu aja, qobliyah ba'diyahnya dilakukan, ya sholat sunnahnya, maka akan sampai sini. Ya, kalau misalnya sholat misalnya hanya fardunya saja, udah gitu cepet-cepet, bisa jadi mungkin sampai habis sholat semangat. Tapi kalau tadi Mbak Nina, sampai di sini, artinya frekuensinya makin tinggi. Disinilah mulai dari 200 sampai ke 700 dan 1000, ini yang membuat imunitas meningkat. Masya Allah. Nah, karena imunitas meningkat, vitalitas meningkat. Gitu. Vitalitas, insya Allah. Karena imunitas meningkat, vitalitas meningkat, produktivitas meningkat. Oh, ini kalau pakai bahasa serius ya. Itu. Namun harus disadari juga bahwa emosi ini nggak bisa hilang. Dia ada di otak kita, di otak tengah. Yang bisa adalah, dan harus tahu bahwa emosi ini naik turun, sehingga yang diharapkan sewaktu turun cepat-cepat naikkan. Jadi yang dinilai nanti oleh Allah, ikhtiar naikkan emosi. Ada dua ibu misalnya, ya, dua-duanya lagi marah. Yang satu cepat naik emosinya ke atas untuk naik levelnya. Yang satu bertahan di marah. Berarti kan secara spiritual quotient, orang yang cepat bisa move on, makanya kan istilahnya move on ya. Nah, itu nilainya lebih tinggi. Dalam bahasa konsep agama, pahalanya lebih banyak kan gitu. Kadang udah di atas bisa turun lagi. Kita kan terima nih, adaptasi, kita sedang menerima harus adaptasi karena pandemi ya kan. Tiba-tiba dapat berita ya, murid-murid di sebuah sekolah karena sekolahnya pembelajaran tatap muka ya, satu kelas kena COVID, itu bisa melorot loh. Takut. Ya kan? Turun, takut gitu. Ya, karena dari menerima 350 takut 100 Hz itu kaki kita lemes. Langsung lunglai gitu. Kan gitu ya. Itulah Rasulullah SAW ajarkan untuk segera duduk. Kalau kita tiba-tiba marah kah, lagi berdiri, tiba-tiba takut kah, sedih, langsung duduk. Silakan. Mau di kursi kah, ngedeprok kah, duduk. Ya. Terus apa yang dilakukan, yang diharapkan? Naikkan emosi. Caranya gimana supaya naik emosi cepat? Yang paling gampang, paling umum itu adalah tarik nafas panjang. Sebetulnya gitu. Paling umum atau paling gampang dilakukan oleh semua umur kan gitu. Ya. Terus yang jadi sebuah tantangan ya, ini kalau saya sih bukan masalah ya, sebuah tantangan apa? Karena untuk naik ke atas waktu cepat itu adalah dengan tarik nafas agar oksigen masuk ke otak ya.
Namun kan sekarang kita pakai masker. Udah pakai masker, pakai face shield. Tolonglah fahami anak-anak untuk ambil nafasnya ada ya yang menghalangi sehingga tidak sebanyak waktu kita hidup di masa sebelum pandemi. Sampai sini bisa paham dulu kita, ayah bunda? Ya. Banyak anak ibu-ibu bilang anak saya tuh nggak konsentrasi ya. Ini kali kelamaan PJJ ya. Bukan bunda. Kalau waktu PJJ di rumah kan nggak pakai masker. Kalau dia harus keluar kan harus pakai masker. Ya, oksigennya kurang. Bapak ibu guru juga harus ngerti ini gitu. Bayangin ini udah pakai masker, masih ada juga yang sekolah yang harus pakai face shield. Nah kayak apa coba? Kan gitu ya. Kalau orang Betawi bilang engap. Ada orang Betawi nggak di sini? Belum lagi kalau ananda kita yang alergi, rinitis, ya, yang bangkis-bangkis setiap pagi, belum lagi yang memang ada kecenderungannya asma. Pahamilah bahwa mereka juga lagi beradaptasi pernafasan, beradaptasi fisik. Belum lagi perilaku kita misalnya ya, ayo dong kamu harusnya seneng dong, kan kalimat-kalimat gitu kan orang tua, kamu harusnya seneng dong udah mulai kita sekolah. Anak seneng tapi engap karena harus pakai. Nah, dan kalau mereka misalnya nih saking nggak bisa napasnya kan masker mereka dia taruh di dagu. Iya, benar Ustazah. Ya kan? Nah, untuk protokol kesehatan kan itu ya tidak tepat. Makanya apa? Guru-guru ngecek. Kemudian guru-guru karena panik takut Satgas menegur sekolah dan sekolah itu ditutup, akhirnya guru-guru marahin anak-anak. Masker pakai yang benar. Aduh. Apa yang terjadi? Anak-anak tambah engap juga karena dimarahin. Tolonglah dipahami ini gitu ya. Dan guru-guru kalau misalnya lihat anak-anak buka masker tapi nggak ada orang sekitarnya, kasihlah waktu. Ya nak 3 menit nak tarik nafas. Kalau udah pakai lagi maskernya ya nak. Ya, itu yang diharapkan supaya tak emosi anak ya tidak berada di level yang bawah kan gitu. Dan ini memang nggak kita sengaja ya di seluruh dunia. Ini anak sekolah di Thailand coba. Udah gitu pakai ini lagi kan. Ini di Wuhan itu sendiri ya. Memang dia nggak pakai face shield tapi dia pakai seperti ini ya. Dan sudah mulai canggih, dibuatlah mejanya begini, ya, pakai akrilik gitu kan. Nah di Cina anak-anak TK-nya dikasih topi begini supaya ini kalau social distancing nih. Jadi kalau lagi anak-anak main-main ini kayaknya topinya goyang, oh berarti itu udah ya kurang 1 meter, mereka menjauh lagi. Coba bayangin sampai dicari hal kayak gini, ya kan? Kok di Cina punya ide kayak gini ya karena mereka punya kaisar topinya nih kayak gini. Kalau kita topi seperti apa bunda yang cocok? Ya, kalau saya sih bilang ya ikutin aja ini lucu lagi. Ya, pakai kertas, pakai balon gitu kan, ya kan gini. Jadi ya seperti ini. Ini yang membuat itu tadi karena kita beradaptasi, kita survive, ya kan kreatif jadinya kan, bukan hanya pintar, cerdas tapi kreatif kita gara-gara pandemi kan gitu, ya. Thailand juga ngikutin. Jadi kita boleh kok ngikutin. Memang pertama inspirasinya dari si Cina tadi, boleh ya seperti ini. Untuk level barangkali anak-anak yang belum terbiasa yang namanya social distancing, masih sering main yang bersama-sama kan gini. Ya, seru juga di sekolah kalau udah kayak gini ya. Baling-baling bambu. Nah, kemudian kita mau belajar lagi ada namanya batang otak. Yang mana Bu Aisyah? Batang otak nih yang ini Mbak Dela. Batang otak ini sering disebut otak reptil. Batang otak Allah ciptakan sesungguhnya untuk melindungi manusia kalau ada serangan binatang buas, orang buas, atau kondisi alam yang lagi buas, itu gempa bumi kah, gunung meletus. Ini yang bekerja nanti batang otak. Membuat apa? Membuat badan ini punya respon cuman 2 saja, nggak usah mikir yang lain, ya. Maksudnya Allah begitu, fight or flight, ya kan?
ya serang atau lari aja sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Kita nih kalau dikejar binatang buas lari itu bukan penakut, itu namanya menyelamatkan diri. Iya, benar Ustazah. Jangan juga kita bilang sama anak, kamu kok penakut banget sih, cuma dikejar anjing doang nih, kejar anjing doang. Kalau anjingnya anjing gila atau kena tetesannya kan dulu jadi sudah jadi najis kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita atau misalnya ya kita dikejar begal dan kita lari, ya nggak apa-apa, itu penyelamatan diri. Tapi ada juga yang orang yang sewaktu misalnya di dalam kendaraan umum mau dicopet, kemudian dia pukul copetnya, nggak apa-apa juga karena itu penyelamatan diri, fight. Nggak usah mikir, aku kan rajin taklim, nggak boleh dong tangan aku memukul orang, nggak usah mikir gitu. Kenapa? Karena memang hanya dua kalau untuk nyelamatin diri Allah perintahkan tubuh ini, karena ini batang otak ini akan kasih pesan ke seluruh tubuh lewat sumsum tulang. Fight or flight gitu. Serang atau kabur kan gitu. Ya. Sampai sini sepakat dulu ya. Nah, namun kondisi pandemi membuat ya batang otak ini tegang. Di dalam rumah tegang, keluar rumah tegang, ya kita berhadapan sama virus yang udah nggak kelihatan, kecil-kecil pula, gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang adaptasi yang baru juga adaptasi 1,5 tahun itu membuat anak apa? Capek dan bosan. Nah, jadi kalau ada orang capek dan bosan itu batang otaknya tegang di sini. Makanya kita suka elus-elus di sini kita nih. Ya, kalau saya ditanya tips, saya sering elus-elus. Anak-anak juga gitu, Bu, aku capek, aku bosan. Saya biasanya datangi anak, belai-belai bagian lehernya, bacakan salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, sambil pijit-pijit, kadang kasih minyak, itu batang otak. Ya. Atau kalaupun tidak dipijat-pijat, anak ngomong capek dan bosan aja, Bunda, aku capek, aku bosan. Supaya batang otaknya rileks, makanya dia ngomong kayak gini. Nah, yang diharapkan oleh anak apa? Minta untuk orang tuanya memahami bahwa capek dan bosan. Ya, karena banyak orang tua juga bilang nggak boleh bosan dong, nak. Anak pinter nggak boleh bosan. Loh, yang bilang nggak boleh siapa? Orang ada batang otak di sini. Ya, supaya dia capek dan bosannya tidak berkelanjutan, maka orang tua dengerin dan berempati. Iya, nak. Bunda juga kalau jadi kamu bosan. Itu pada saat kalimat itu orang tua bilang sama anak, ini batang otak pelan-pelan rileks lagi. Apalagi ditambah dibelai-belai. Apalagi kalau memang anak ini bahasa kasihnya sentuhan fisik. Gitu. Sampai sini sepakat ya Bunda? Ya. Kita juga gitu, siapa yang gak bosan kalau di rumah aja kan? Nah, jadi ini pahami ya ada batang otak. Sehingga otak manusia ini otak besar ya, karena nanti kita lihat ya ini dibelah kita belah. Ini ada otak besar kanan kiri, ada otak kecil kanan kiri. Di tengahnya ini kan ada otak mamalia dan otak reptil. Otak mamalia emosi, otak reptil itu fight or flight. Dan di tengah otak loh, di tengah otak gitu. Ya. Ini yang harus kita pahami, makanya dalam ilmu kesehatan mental atau mental health itu intinya adalah paham tentang isi otak kita. Bersyukur karena otak bisa beradaptasi dan bersyukur ada si otak emosi dan ada batang otak yang melindungi kita. Tinggal kita bisa ya adaptasikan atau bisa kelola karena ini nggak bisa hilang. Orang diambil batang otak dan otak emosinya, ya, di robot, jadi zombie, hidup tapi nggak ada respon. Sampai sini sepakat dulu ya. Nah, oke. Sekarang, kalau kita orang tua juga begitu Bu Aisyah, iya. Namun orang tua karena sudah mulai banyak belajar spiritual, ya, terutama kita ya umat Islam diajarkan kalau kamu lagi kesel, marah, sedih atau lagi tegang segera istighfar. Maka kita pun istighfar dulu, ayah bunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena waktu istighfar itu, coba deh ayah bunda istighfar. Astagfirullahaladzim.
itu keluar karbon dioksida dari mulut. Setelah itu hidung tarik oksigen. Coba ya, kita istighfarnya pelan-pelan ya. Coba 1 kali dulu ya. Yuk, Mbak Dela istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim. Dan rasakan hidung langsung tarik oksigen. Ya nggak? Bunda Vera, ayo di Denpasar, ayo kita istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Rasa nggak hidung langsung oksigennya masuk? Ya, astaghfirullahaladzim. Itu langsung masuk. Nah, kalau oksigen masuk nanti masuk paru-paru, pertukaran lagi di jantung, di pompa, itu yang membuat batang otak dan otak emosi rileks karena kena oksigen. Gitu. Nah, sekarang coba bayangin Bunda, ya, anak-anak kenapa otaknya sulit konsentrasi, ya, batang otaknya tegang walaupun misalnya dia senang ke sekolah, ya, dan juga mudah kesal. Bayangin, ini tempat untuk narik oksigennya ditutup masker. Apalagi kalau ada peraturan di double maskernya. Ada peraturan juga pakai face shield. Memang itu salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan. Tapi tolong pahami, itulah juga yang membuat oksigen ke atas kepala berkurang. Sehingga kasih waktu anak-anak beradaptasi, yaitu adaptasi fisik, terutama adaptasi sistem pernafasan. Ya. Belum lagi kalau sikat giginya anak-anak buru-buru, ya Allah, ya masker cepat bau kan gitu. Itulah ajarkan anak sering-sering ganti masker, nggak apa, mau nggak mau ada dana untuk persiapan masker kan gitu ya. Makanya ada terobosan, dibikinlah ada juga ya wewangian untuk masker supaya tetap segar, atau makan permen itu juga siapkan untuk anak-anak, air untuk kumur-kumur, ingatkan sikat giginya yang lebih ya lebih rapi lagi ya nak, kumur-kumur juga, nah gitu kan. Nah, oke. Kalau kita orang dewasa istighfar, dan istighfar ini banyak manfaatnya. Al-Quran juga sudah ya mengatakan pada kita banyak manfaatnya. Hadis Rasulullah juga banyak mengatakan manfaat. Ini kita ambil satu saja, ini luar biasa. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi kalau bunda, ayah bunda ngelihat anak-anak bangun subuh agak susah, pakai bajunya, jalannya agak lambat, udah istighfar aja dulu. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini sulit, maka kita istighfar saja dulu. Allah akan memberikan solusi. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, istighfar aja dulu, karena Allah akan memberikan jalan penyelesaian. Kalau kita anggap juga rezeki, ya terhambat saat ini, termasuk rezeki kesehatan, rezeki peluang ilmu, bahkan rezeki uang, ya kita pikir ya, atau kita merasa terhambat, istighfar dulu. Kok gampang banget Bu Aisyah apa-apa istighfar? Iya memang. Allah tahu persis manusia kalau batang otak dan otak emosinya tegang, gak inget ilmu apa-apa lagi. Yang diharapkan otomatis istighfar. Ya. Bahkan kalau makin turun frekuensinya ketakut, otomatis istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa sih yang diharapkan? Ingat Allah, zikrullah. Bahkan udah nggak bisa sebut apa-apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang diharapkan Allah. Itu nanti yang membedakan orang satu dengan orang yang lain pada saat emosinya turun. Tentu waktu menyebut-nyebut Allah, ya itu nilainya luar biasa. Itulah the top one-nya, ya. Ingat Allah dengan beristighfar, dengan beristirja, dengan bertahlil itu. Dan pada saat kita melafazkan ya zikrullah itu terjadi satu mekanisme sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, sistem hormonal yang membuat otak langsung segar kembali. Oke? Nah, tuh. Kemudian ingat ya, anak-anak itu masih kecil, apalagi yang masih balita, masih kecil, ya. Tentu hidupnya kan masih berapa tahun sih? Anak yang 3 tahun berarti masih 3 tahun, baru 3 tahun hidup. Anak 4 tahun baru 4 tahun. Ya, dia juga lagi belajar mengelola dirinya. Jadi suatu saat anak merasa, Bunda aku bosan, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti,
Bunda aku kesel, Bunda aku lapar. Tolonglah difahami, bukan lagi dimaklumi, difahami. Karena mereka baru berapa tahun sih hidup, gitu. Nah, caranya untuk difahami apa? Dengerin dulu, ya, dengerin dulu, itu cara. Kemudian kedua, memvalidasi, ya, oh kakak bosen ya, Bunda paham. Oh kakak capek, itu namanya memvalidasi, itu namanya paham itu, ya. Dan tidak buru-buru kasih nasihat. Ya, dengerin dulu, dengerin. Tatap wajahnya kalau dia anak perempuan. Anak laki-laki nggak usah dipelototin, karena anak laki-laki mukanya diliatin malah kepalanya kemana-mana, gitu ya. Ya. Kemudian kita ya cari tahu nih, oh ini kenapa ya? Bunda, aku lapar. Kalau anak lapar ya kasih makan dulu, Bun. Misalnya gitu. Bunda, aku kesel harus sekolah lagi, kan capek, aku harus pagi-pagi. Iya nak, Bunda ngerti. Ya, udah gitu aja dulu. Ya, nggak usah juga dinasehati di mobil. Kamu tahu nggak dengan pergi sekolah itu kamu akan begini, akan begini. Anak-anak bukan itu yang dia mau. Dia cuma mau bapak ibunya ngerti nggak sih? Nah, cara ngerti dengerin dong, gitu. Simple aja sebetulnya, sambil kita antar anak dan sebagainya, ya. Nah, jadi membangun kecerdasan emosi anak ternyata ya, jadilah dan ahli mengelola emosi juga kita. Anak harus lihat juga kalau kita bisa marah juga, kita bisa sedih juga, bisa takut, tapi anak lihat loh, bapak ibunya nafas, bapak ibunya istighfar, bapak ibunya langsung duduk, tarik nafas sambil istighfar. Itu. Jadilah dan itu. Ya. Karena banyak juga ibu-ibu merasa nggak boleh, saya harus super mom, gitu. Anak-anak harus tahu juga bahwa kita pernah capek, kita pernah sedih, gitu. Tapi dia bukan hanya tahu bahwa kita marah-marah saja. Oh, ibuku mengatasi marahnya dengan istighfar. Itu yang nanti masuk di otak anak, sehingga anak nanti punya kecerdasan emosi. Ya. Karena kecerdasan emosi ini membantu kecerdasan adaptasi. Ya. Dan kecerdasan emosi, kecerdasan adaptasi membantu kecerdasan intelektual. Gitu. Sekarang gimana lagi caranya? Kenalkan ragam jenis emosi. Ya. Contoh ya, saya waktu sama anak-anak sebelum mereka balik, saya bilang, nak, emosi manusia itu ada 4 jenis, nak. Sedih, takut, marah, seneng. Jadi ya nanti kamu belajar ya, kalau lagi sedih bilang, ibu aku lagi sedih. Kalau kamu rasanya lagi takut, ibu aku takut, gak apa-apa. Anak ngomong gitu dulu untuk dia belajar mengenal ragam jenis emosi. Ya. Nah setelah itu ya baru kita ajarkan bahwa oke, emosi itu wajar nak. Namun ya diminta cepat-cepat move on. Ayo tarik nafas sayang. Ayo duduk. Nabi ajarkan kita duduk. Tarik nafas panjang nak. Lagi tarik nafas, lagi tarik nafas, gitu kan gampang tuh. Tarik nafasnya boleh dari anak kecil sampai lansia juga, itu caranya. Namun kalau mulai lagi kita setelah tarik nafas, ajarkan karena masuk spiritualnya lagi. Istighfar, astagfirullahaladzim. Diam dulu supaya oksigen masuk. Lagi nak, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi ini yang diajarkan. Dan saling belajar menceritakan emosi. Bunda juga nak, ya sama nih saya juga, ibu juga lagi beradaptasi, Bu. Ya nak, ya jadi kita sama-sama paham ya nak ya. Kamu lagi kesel, ibu juga lagi kesel nih, gitu. Ini yang disebut tadi mengelola mental atau psikologis anak atau psikis anak. Karena mental dan psikologis itu cara berpikir dan berperasaan. Cara berpikir dan berperasaan dipengaruhi emosi. Ya, nah ini sehingga ya harus kita pahami nanti dari otak ke badan ada namanya sistem saraf yang kerjanya kayak kabel listrik, bawa listrik itu bawa pesan apa? Pesan yang ada di otak, termasuk pesan emosi tadi. Marah, turun ya, marah, maka nanti badannya melakukan gerakan yang diwarnai emosi marah. Melotot kah?
mencubit kah? Begitu juga ayah bunda gitu sebagai orang tua. Untuk itu sebelum dia jalan, dia dirilis atau lepaskan lewat teknik tarik nafas, duduk, istighfar, istirja itu. Oke? Nah, selain yang ada di otak, kita tahu juga ada otak emosi, ada otak intelektual, ada otak watak bakat dan sebagainya. Apa yang dilihat juga jalan pesannya, apa yang didengar juga jalan pesannya, apa yang dia ucapkan jalan pesannya. Jadi ya ini akan ditangkap nih semuanya. Sehingga buat kita ayah bunda ya untuk mengelola atau mengatasi mental dan psikis kita, atur apa yang mau dilihat. Gak usah dengar berita-berita buruk, cukup satu kali aja berita nyata tentang kondisi COVID. Udah satu kali, satu hari. Sehari sekali, yang pagi apa, mau berita yang dari pemerintah kah, atau mau dari CNN atau WHO, dengar beritanya, satu kali aja. Hal-hal berita negatif tolong tidak diulang-ulang, karena kalau diulang-ulang masuk ke sistem saraf, masuk terekam di otak, mempengaruhi emosi, jalan lagi di badan, akhirnya badan ini ketakutan. Gitu. Lihat berita-berita yang baik, dengarkan berita-berita yang baik, ucapkan hal yang baik. Ya, sekarang lagi fenomena ibu-ibu nonton sinetron. Apa itu, Bu? Layang putus ya? Layang putus. Ya, hati-hati nonton sinetron, Bu. Ya, karena kalau kita sengaja nonton sesuatu itu memang udah menyiapkan indera-indera kita menangkap informasi untuk masuk ke otak. Ibu nonton sinetron yang temanya kekerasan lah, yang temanya perselingkuhan, itu nanti membuat paranoid loh, hati-hati, curiga. Yang tadinya suaminya nggak apa-apa, gara-gara lihat itu, jangan-jangan, nah mulai deh tuh. Oh, cara mau tahu suami selingkuh, segera lihat handphonenya. Mulai deh tuh kita kotak-ketik handphone, kepo minta ampun, hati-hati. Karena terekam dari apa yang kita tonton. Saya sampai sekarang kalau ditanya, Bu Aisyah pernah nonton Layang Putus? Enggak, cuma tahu aja beritanya. Kenapa? Enggak mau saya nonton, ngapain saya rusak-rusak otak saya? Kan banyak pelajaran di situ. Pelajaran yang mana? Ya, pelajaran apa? Orang dalamnya lebih banyak hal-hal yang dikasih lihat perselingkuhannya. Gitu. Itu saya ya. Saya belum tentu sama seperti ayah bunda juga gitu. Apa yang saya anggap itu ya buat saya cocok, belum tentu juga ayah bunda cocok. Ya kan? Nah, tapi saya sedikitnya ngerti tentang otak dengan sistem saraf, maka saya mau jaga itu. Anak-anak juga punya mata, punya telinga, punya mulut, punya kulit yang membawa pesannya jalan ke sistem saraf. Mereka juga punya sistem saraf. Maka itulah tadi kita bilang orang tua kita ini ya, diri kita ini adalah panutan teladan dari anak-anak. Ya. Kan harusnya teladan anak-anak Rasulullah, betul. Nah, tapi karena nggak ketemu Rasulullah, maka masukkan ceritanya Rasulullah, diceritakan biar masuk di telinganya. Tapi karena nggak melihat, ya, maka kan baru satu sumber saja di telinga. Nah, yang bisa dilihat, didengar, dirasakan dan rasakan pelukannya kan orang tua. Jadi orang tua panutan yang paling cepat untuk mentransfer memori pada otak anak. Inilah terima kasih buat ayah bunda yang mau bergabung untuk belajar parenting di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Keren banget, Masya Allah. Ya, nah sekarang terus gimana sih cara memahami emosi? Ya itu tadi, caranya memvalidasi. Contohnya gimana Bu Aisyah? Misalnya nih anak kita ya udah mau masuk sekolah, kita lihat kok ragu-ragu. Ya, kita nggak perlu, ayo cepetan masuk. Nggak usah. Kasih waktu 1 menit, 3 menit, ngapain? Kita perhatikan wajahnya, biarin dia ini dulu, ekspresi dulu. Dan kita membantunya dengan memvalidasi, ya. Nah, kalau kita bilang tuh kan mau marah lagi nih, nggak mau sekolah lagi nih, nggak mau sekolah, ini salah nih. Masuk di telinga anak, batang otak tambah tegang, otak emosi tambah tegang, ya. Ini yang bikin stres, jadi pergi ke sekolah malah stres. Jadi ngapain dong Bu Aisyah bilang, kakak lagi kesel ya. Kakak ragu-ragu ya masuk sekolah ya nak ya. Kakak itu aja, terus dia bilang iya bun. Nah waktu dia bilang iya bun, iya umi, iya itu mulai pelan-pelan batang otak rileks. Oke nak, tarik nafas nak, tarik nafas. Karena nggak mau tuh. Kenapa? Karena saking tegang banget. Ya udah biarin aja dulu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ya
Kadang ada yang 10 menit beradaptasi nih. Ya kan? Nah, untuk itu ya perlu kita kasih tahu gurunya, Bu, misalnya wali kelasnya, maaf ya, Mas Jaler lagi beradaptasi sudah di luar sekolah, Bu. Iya, nggak apa-apa kata guru gitu kan sekarang. Ya, bahkan kadang guru yang baik bijak datang sambil menyapa, bujuk-bujuk masuk kan gitu. Ya. Suatu ketika lain lagi nih, ada anak yang pas mau masuk sekolah very happy. Wah, gitu kan. Nah, saking happy-nya ya dia ya melakukan misalnya kayak gitu kan ya yang rasanya karena bergerak nih nanti tuh yes ya misalnya gitu ya aduh aku sama teman-temanku giliran aku sekolah misalnya gitu ya tolong nggak dikasih komen gini ya kakak lebih banget sih baru juga sekolah kenapa sih ini yang bikin nanti batang otak yang tadinya udah rileks tertutup lagi ya validasi emosi mereka dengan Masya Allah kakak happy banget ya mau masuk sekolah misalnya gitu paham ya karena yang gini-gini lah yang dimaksud bahwa kita memahami emosi anak gitu. Terus waktu di rumah mikir gitu kan ya mikir gini gitu misalnya ini tolong ngasih responnya atau ngasih komennya ini namanya komen nih kadang-kadang nyebelin kan melamun melulu kakak ini komennya belin tuh. Ya. Kenapa sih nggak bilang ya? Kakak sedang mikir apa kak? Kan gitu. Itu enak. Ya. Karena kadang-kadang batang otak ini tegang itu atau otak emosi tegang ya gara-gara komen sekeliling. Sama kita mengeluarkan atau menyalurkan ide-ide di media sosial. Kadang apa yang bikin nyebelin apa komen netizen kan gitu. Ya, makanya berikan komen-komen yang baik karena komen yang baik itu akan kena masuk juga ke diri kita. Komen negatif akan juga balik ke diri kita banget, apalagi negatif banget, ya. Nah, kemudian nih anak-anak kan saking udah seringnya di luar di dalam tiba-tiba keluar lupa pakai masker misalnya. Oh lihat air lagi musim hujan ciprat kayak gini kan seneng tuh, ya kan? Ciprat, musim hujan kan ada genangan. Bayangin udah 1,5 tahun di dalam rumah nggak lihat cipratan kayak gini. Ya udah biarin aja dulu gitu. Karena kadang-kadang komennya orang tua apa? Awas bajunya basah, ya Allah kan gitulah. Susah banget sih dibilangin. Komen ini bikin batang otak tuh tegang, otak emosi tegang. Maka anak secara mental terganggu lagi nanti. Ya, kenapa sih? Ya, kita kasih komen yang asik dong. Happy ya nak ya. Oh, udah lama nggak lihat air ya kan gitu. Kalau bajunya basah, bunda nggak bawa baju loh. Misalnya kalau kita nggak bawa baju. Jadi anak ngerti, nggak apa-apa bunda, nanti kita keringin aja pakai matahari, kering di badan. Wih, kok kamu tahu kering di badan? Dengar lagu dangdut di tangga sebelah gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini hati-hati komen, ayah bunda. Ya, nah. Kemudian ya ini ingat ya Ibu Eli Risman selalu ingatkan kita tolong gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan ini harus dihindari. Apa itu? Pemerintah. Cepetan gitu aja lama banget sih. Ayo, Bunda juga udah mau masuk kerja ya. Ini kan mau ngedrop kamu nanti ini kesel anak-anak ini makin gak jadi cepet loh. Ya. Apalagi pakai ada gini, gitu aja lama banget sih. Itu bikin batang otak tegang. Harusnya gimana Bu Aisyah? Ayo nak dipercepat. Itu yang lebih tepat. Ya. Kemudian nyalahkan. Tuh kan Bunda juga bilang apa? Makanya siapin buku-buku dari dalam. Mau kan gitu sering kita ya. Karena mau buru-buru kan. Ya. Sebetulnya anak itu juga udah ngerti bahwa dia salah. Tapi kasih waktu aja, diam aja. Ya, tenang aja nak. Ya, insya Allah besok ya disiapin malam hari ya nak. Kan gitu. Nggak perlu disalahkan. Dia udah tahu soal dia salah kok. Justru kalau disalahkan malah ntar dibuat-buat tuh. Diulang-ulang nanti kesalahan itu. Kalau disalahkan, ya. Kemudian meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ayo, bisa. Yang darinya sering online jadi kena nanti pertemuan tatap muka. Bisa. Gitu aja nggak bisa. Kalimat gitu aja nggak bisa itu yang namanya meremehkan. Tapi kalau kita bilang, ayo nak bisa, insya Allah bisa. Ayo bisa yuk. Nah itu yang lebih tepat. Ya.
Kemudian apa? Membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu tuh? Ya, kenapa sih kamu nggak bisa kayak adik kamu? Apalagi dibandingin sama yang umur lebih kecil. Ya, oh itu nggak suka, batang otak langsung tegang. Maunya fight or flight. Ya, bantah orang tua atau ngambek kan gitu. Ya. Kemudian apa? Melabel. Kamu penakut amat sih kak. Ini sering banget nih ya, masa pandemi anak-anak dilabel oleh orang tuanya penakut gara-gara ya keluar rumah atau mau masuk sekolah ditunda-tunda karena lebih seneng dia online. Ada nih ya, tolong pahami, ada anak yang memang ya dia untuk beradaptasi lebih lama. Udah kasih waktu tadi 1 sampai 3 menit tadi ya. Mengancam kalau nggak mau belajar awas ya. Nah ini kalau udah mengancam nih batang otak langsung tegang nih. Ya, mau belajar apapun itu rasanya nggak cepat masuk di dalam otak bagian depan, ya. Menyudutkan, makanya, nih kalimat makanya tuh nggak enak, ya. Gantinya apa Bu Aisyah? Lebih baik gantinya karena itu, lebih baik nak, ya, lebih baik lagi nak. Ini memang menyudutkan nih, makanya. Gitu. Terus nyindir, aduh tumben. Padahal sudah mulai beradaptasi ini udah sebulan anak-anak sudah mulai juga cepat pakai pakaian seragamnya. Kita ngomongnya gitu, aduh tumben, ini paling nggak suka nih, batang otak nggak suka nih, pasti langsung tegang menyindir. Kenapa nggak bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah nak, sudah mulai terbiasa ya nak ya. Ya, jadi kalimat-kalimat ini sering banget, bahkan bukan cuma satu, ya cepetan gitu aja lama banget. Masa gitu aja nggak bisa sih, ya, double tuh, ya. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu lebih cepat? Oh, double tuh, udah 3 tuh. Tuh kan Bunda juga bilang apa? Makanya terlambat nih, kamu nggak cepat-cepat, 4 lagi. Ya, waduh, itu batang otak itu, ya tegangnya berkepanjangan itu nanti. Hati-hati. Ya, jadi ingat ya, ini Bu Eli Risman ajarkan kita. Saya suka banget ini untuk diingatkan kembali. Ini kenapa disebut gaya populer? Karena keseringan kita ngomong tanpa sadar, makanya disebut populer. Gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga apa? Batang otak tegang. Ya, nah. Kemudian ingat ya. Kalau yang punya anak lebih dari 1, antar mereka bersaudara itu ada yang disebut memang kompetisi saudara kandung atau sibling rivalry. Ya, nggak usah juga panik Bunda, nggak usah merasa menjadi Bunda yang tidak bisa mendidik anak sehingga dengan saudara kandung tidak damai. Nggak usah juga kayak gitu, tenang aja dulu. Oh ini lagi sibling rivalry nih gitu. Kasih nama supaya gampang. Nah, boleh nggak sih? Boleh kok. Boleh, cuman yang diminta adalah segera ya berdamai. Boleh, tapi setelah itu segera berdamai. Tidak dibiarkan terus-terusan berantemnya, kan itu. Tapi biarkan juga anak belajar mengatasi konflik mereka. Kalau belum lagi dia ya berteriak atau belum manggil bundanya, bunda, ya. Nah udah biarin aja, lihat dari jauh sambil kita istighfar. Kita yang istighfar. Astagfirullah, anak-anak lagi sibling rivalry lagi nih. Lagi kompetisi nih. Ya. Kenapa? Karena mereka biar belajar mengatasinya. Begitu juga di sekolahan. Guru kalau lihat muridnya lagi berkompetisi, lihat aja dari dulu. Ya, dari jauh dulu, lihat dari jauh. Oh. Kecuali mereka sudah 2, 1 kalimatnya sudah kalimat yang tidak sopan, 2 sudah mau memukul, baru kita datang untuk memisahkan atau intervensi. Tekniknya ada ya, saya juga ada di YouTube yang judulnya Sibling Rivalry ya. Nah, kemudian hati-hati, jangan sampai gara-gara pandemi ini ya orang tua yang panik sebetulnya, orang tua yang takut, yang sedih, sehingga omongan kita seperti tadi gaya populer ya. Kita menekan anak, maka anak terluka. Dan ingat, memori masa kecil dan remaja membuat ingatan luka ini nanti yang menghambat kepintaran dan kecerdasan anak lagi, kan? Ya, jadi kadang-kadang ya bukan masalah pandeminya ya secara langsung melukai anak atau pelajaran sekolahnya melukai anak, tapi kita orang tua. Karena kita pun panik, kita pun takut, kita pun marah. Untuk itu kita pun harus mengelola emosi. Semakin orang tuanya mahir mengelola emosi, nanti anak ikutan tuh insya Allah. Oke? Nah,
Jadi apa Bu Isa? Nah, kan ini kan ada sambungan-sambungan memori ya. Ini kan yang tadi pintar beradaptasi, neuroplasticities, ini kan ada di sini nih. Ada di sini. Intelektual juga ada di sini. Supaya anak-anak ya sambungan pelajaran otaknya jadi cepat dan membuat dia mahir untuk beradaptasi. Nah, maka kan tadi kita belajar, oh ada emosi. Oh, cara ngatasin emosi gimana? Oh, tarik nafas. Oh, duduk. Oh, istighfar. Ajarkan jenis emosi. Oh, orang tua validasi emosi. Anak marah jangan langsung dinasehati. Kasih waktu beberapa menit untuk dia memvalidkan saya ini sedang jenis emosi apa. Baru kasih nasihat. Berikutnya apa? Fahami bahwa di otak kita ini ada watak dan ada bakat. Ini juga ya modul tersendiri, tapi secara garis besar watak terbagi 3, introvert, ekstrovert, ambivert. Penting saya bicara soal ini, saya minta waktu 3 menit ya Mbak Dela ya. Introvert itu apa? Introvert itu ciri khasnya lebih memilih ada di tempat sepi. Ekstrovert ya lebih semangat ketemu orang baru. Ambivert, kalau ambivert tergantung sikon. Kadang lagi mau di rumah aja tempat sepi, kadang besoknya lagi pengen ketemu orang baru, kadang besoknya lagi mau, itu ambivert. Ya, nah sekarang masing-masing cek ya wataknya apa dan nanti cek watak pasangan dan cek watak ya anak-anak. Ini aja 3 ini aja nih udah nyelamatin nih. Kemudian introvert apalagi ciri khasnya lebih produktif di tempat tertutup. Ekstrovert ya lebih produktif di tempat terbuka. Ya, ambivert bisa keduanya. Kadang mau di rumah, kadang mau di luar. Jadi harus paham, nggak semua anak senang PJJ, betul. Nggak semua anak juga senang pertemuan tatap muka, betul. Siapa yang nggak senang pertemuan tatap muka? Orang introvert. Siapa yang nggak senang PJJ online? Orang ekstrovert. Ambivert agak aman, dia bisa keduanya, ya. On off tergantung sikon juga. Nah, introvert, ekstrovert dan ambivert ini ya kita dalami lagi ya. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak-anak introvert itu lebih senang PJJ loh, jangan salah. Dengan dia belajar sendiri, lebih produktif dan energinya senang sendirian. Tapi buat anak ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya dia senang pertemuan tatap muka. Ambivert tergantung situasi kondisi. Nah, ini yang suka bingungin nih. Nah, introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Maka PJJ dia senang. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Maka pertemuan tatap muka dia senang. Ambivert ya kembali lagi sesuai ya kondisi, bisa sendiri bisa juga rame-rame. Ini harus paham. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Bunda yang anaknya jarang ngomong setiap hari, kemungkinan itu introvert. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Baru lewat pikirannya langsung diomongin. Itu yang namanya ceplas-ceplos atau spontanitas gitu. Kalau introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Ya, ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ini watak terbagi 3 besar. Sehingga apa? Sehingga dulu nih, waktu pembelajaran sebelum pandemi, tentu yang senang siapa coba? Watak apa yang senang? Ya, pembelajaran jarak jauh, watak apa yang senang? Kemudian pembelajaran ya tatap muka terbatas. Kalau pembelajaran sebelum pandemi yang paling senang yang ekstrovert karena keluar terus. Itulah anak-anak introvert waktu dulu nih pembelajaran sebelum pandemi ya banyak nilainya turun, banyak ketakutan masuk sekolah, belum lagi dibully temennya. Itulah ada teknik homeschooling muncul. Kemudian karena pandemi PJJ. Kalau PJJ murni ini kita lockdown murni, siapa yang lebih menyenangi? Ya, anak introvert. Anak introvert nilainya tinggi loh waktu PJJ. Saya mau luruskan pikiran-pikiran orang tua bahwa PJJ itu nggak ada maknanya. Oh banyak, apalagi buat anak introvert. Ya, apalagi juga buat orang tua introvert, dia senang di rumah bisa banyak bebenah, nggak usah kemana-mana kan gitu. Nah, kemudian masa sekarang dengan new normal ada pembelajaran tatap muka terbatas, ingat ya terbatas. Maka ini adalah kombinasi PJJ dan PTM. Sekolah yang saat ini ya membuat blended PJJ dan PTM, tidak langsung terus-terusan PTM, ya
ini yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan semua watak. Tatap muka ekstrovert jadi senang, tapi ya buat yang satu ketika besoknya PJJ bikin introvert senang. Nah, karena PJJ PTM tentu ambivert senang. Ya. PTM kan senang ekstrovert, tapi kan dia juga besoknya harus dari rumah. Iya, karena dia harus belajar juga untuk tidak selalu keluar rumah, tidak selalu nongkrong-nongkrong. Makanya ada PJJ. Jadi yang ekstrovert akan membentuk watak yang jadi lebih baik, nggak terlalu sering keluar rumah gitu. Yang PJJ memang ada PTM-nya harus ke sekolah. Tapi kan karena besoknya ada PJJ kan dia merasa untung gak setiap hari. Supaya apa? Supaya yang introvert belajar beradaptasi, bermasyarakat sedikit. Gitu. Nah kalau yang PJJ dan PTM masuk rumah, sekolah, rumah. Itu ambivert senang karena ambivert watak separuh ekstrovert, separuh introvert. Yang kadang senang di rumah, kadang senang di... Maka ya pandemi mengajarkan kita membentuk pola pembelajaran asik sebetulnya. Asal sekolahnya PJJ dan PTM. Ya, asik. Memang nantinya kita agak bingung. Aduh hari ini, itulah nggak apa-apa lah. Ya, kita tinggal atur jadwal sama anak. Siapa yang antar, siapa. Karena kan ada persyaratan dijemput orang tua atau ya orang dewasa. Ya gitu. Oke? Jadi ini yang saya mau bilang bahwa ya kondisi ini nih harusnya ya sekolah yang bijaksana adalah tidak langsung PTM setiap hari walaupun cuma sebentar. Kasih yang begini PJJ PTM. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan juga watak anak kita. Oke? Baik, Mbak Della mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Wah ini udah lewat ya, tapi lumayan lah masih ada setengah jam kita bisa diskusi lagi ya. Nah ini mudah-mudahan insya Allah ya sadari bahwa ini adalah adaptasi ya, tenang saja kan istilahnya gitu. Oke? Iya, baik saya kembalikan ke Mbak Della, silakan.